Dia tanya nih, Mas Yuda udah punya istri belum? Aman. Instagramnya lintang_virus. Itu punya Mas Yuda itu. Dream teamku dari dulu, dari kuliah itu ya Ipung sama Alfi. Di situ akhirnya PH bingung nyari director. Nah, padahal aku di situ kerja BTS, behind the scene untuk iklan itu. Jadi gimana caranya kita harus bikin dalam 2 hari, 1 hari syuting, itu besok udah harus bisa tayang. Karena kalau nggak gitu kita gagal. Susah untuk lulusan daerah yang bisa dipercaya beberapa klien besar dan mengerjakan beberapa iklan besar di Jakarta. FFI, teman-teman. FFI, ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lintang Virus di sini sebagai moderator. Saya masih berstatus sebagai mahasiswa di PSTF Universitas Jember. Nah, sekarang nih saya lagi bareng sama Mas Yuda. Ya, halo Mas Yuda. Oke, jadi teman-teman yang gabung live ini mungkin ada yang beberapa yang udah kenal sama Mas Yuda, ada juga yang masih belum. Jadi saya bakal kasih semarinya dia selama dia berkarya dan sampai sekarang. Yang nama lengkapnya itu Riyandani Yuda Pamungkas, dilahirkan di Bantul 29 Agustus 1994. Ya, 1 tahun ya Mas. Iya sih. Masku sampai nanya. Sorry, kembaran. Oke, jadi dia berpindah-pindah ya teman-teman ya. Masa kecilnya dia tuh di Papua 6 tahun, terus dia pindah ke Jakarta setahun. Setelah itu dia menetap di Pasuruan. Nah, dia itu lulus di program studi televisi dan film Universitas Jember. Hijrah ke Yogyakarta, pendidikan terakhir itu lulusan program studi televisi dan film, of course S1, dengan mengambil konsentrasi penyutradaraan. Nah, sekarang Mas Yuda lagi melanjutkan studi magister di ISI Surakarta, konsentrasinya untuk berkarya dalam industri iklan dan film pendek. Iklan adalah medium yang sangat dialek untuk menyampaikan ide film bukan iklan, film adalah medium. Oh, film adalah medium ya. Ini gimana ini? Ya, sorry ya. Oke. Ini ada beberapa filmografi selama dia kuliah. Ada dari tahun 2014 itu ada Kawitan sebagai sinematografer. Kalau sebagai sutradara itu ada Adilaga, ada Go Choice, ada True Wanderer, ada juga sama Will's Wanderer, ada Right to United 2 itu 2017 dia sebagai sinematografer, dan film tugas akhirnya itu Etanan 2018 dia sebagai sutradara. Ada juga Mata Rantai 2019 dia sebagai sutradara juga, dan ini gimana nih bacanya? Lewotana 2019, benar Bang ya? Lewotana. Iya. Oke, terus yang terbaru itu ada film Jagat tahun 2020. Oke, untuk prestasi yang udah didapat sejauh ini itu pernah juara 1 Levis Journey 2016. Ini video yang mana Bang? Yang Will's Wonder. Enggak, yang My Journey is My Levi's itu kompetisi iklan. Oh, kompetisi iklan Bang ya? Oke, waktu itu tahun berapa Bang? Tahun 2016 ya? Ya, aku masih mahasiswa. Semester berapa tuh? 2016, 2013, 13. 13, 14, 15, 16. 8. Semester 8 ya. Itu sedang mengerjakan tugas akhir Bang ya? Ya, itu lagi nyari duit buat bikin Etanan. Masih sempetnya ya. Jadi tidak ada alasan buat kalian buat tugas akhir ini apa segala macam. Ini ada maksudnya ya. Aku lahir di keluarga yang biasa-biasa aja kok. Iya. Oke. Terus ada ini Go Choice ya. 20 besar finalis Festival Iklan Bukalapak 2016. Terus yang gila sih Etanan. Coba lagi. Etanan di sini ada The Best Film Festival Denpasar. Terus ada juga Best Cinematography Budi Luhur Film Festival. Ada nominasi dokumenter panjang Piala Maya. Ada nominasi dokumenter panjang Festival Film Indonesia. FFI, teman-teman. FFI, ya. Saya kenal sama Mas Yuda ini memang dari maba waktu itu, emang orangnya emang ambisius dan perfeksionis ya, sampai jarang ada orang yang suka. Maksudnya karena ambisius ya, karena punya tujuan yang udah yang jelas waktu itu. Jadi FF ini termasuk ke wishlist Bang ya? Masuk ke wishlist juga.
FFI ini masuk ke wishlist Ya, sampean. ya, FFI ada wishlist dari film Etanan dan saksinya Alfi sama Ipung. Oke, Alfi, Mas Alfian Parahita ini sebagai DOP, dia adalah, maksudnya dream teamku dari dulu, dari kuliah itu ya Ipung sama Alfi. Berdua itu udah berarti ya? Ya, dia dream team sih, maksudnya ketika aku ada job besar apapun, aku selalu melibatkan mereka. Selalu udah mesti percaya sama mereka berdua ya? Ya, andai dosen tuh sampai sekarang masih gak percaya Bang, sampean bisa lulus bertiga gitu loh. Karena yang dosen pahami adalah kalian bertiga itu beda. Ya. Maksudnya itu gimana Bang? Itu bener beda atau gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Ipung dan Alfi sebenarnya bisa menjadi director sendiri dalam tugas akhir mereka sih sebenarnya. Cuman dalam perjalanannya saya bikin konsep film Etanan sendiri dulu, saya pribadi. Habis itu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Ipung. Mau nggak kalau misalkan film ini kamu join jadi editor dalam film ini gitu. Karena menurutku film yang baik adalah ketika banyak isian dari berbagai banyak departemen gitu, bukan hanya tentang saya. Jadi Etanan sendiri sebenarnya dan beberapa karya saya sendiri bukan tentang saya, tapi tentang tim saya gitu. Oke. Nah itu kan Etanan ini kan termasuk goals gedenya Bang ya. Maksudnya kan ini poin gede di hidupnya sampean gitu loh. Dan ini film bentuknya. Iya. Ini film bentuknya. Terus ini gimana ceritanya sampean akhirnya yang sampean kompetisi Levi's ini kan iklan nih. Kok terjunnya ke iklan gitu loh, kok sekarang ini malah sibuknya tuh bener-bener di iklan, itu gimana ceritanya Bang? Dari awal deh. Dari awal, oke. Iya, dari awal. Levi's, kompetisi Levi's, saya ceritakan kompetisi Levi's dulu itu ceritanya saya lagi mainan Twitter, terus ada iklan kompetisi video iklan dari Levi's. Waktu itu terpilih hadiah juara 1 itu 50 juta. Terus yang juara 2 30, yang ketiga 10 juta. Itu H-2 penutupan pendaftaran, H-2 kalau nggak salah, H-2 atau H-3 penutupan pendaftaran. Jadi alhasil saya punya story, saya udah bikin story terus, tapi saya nggak punya waktu itu. Saya butuh komunitas motor, bla bla bla, banyak lah intinya. Saya coba tawarkan ke Alfi, mau nggak bantuin aku ikut kompetisi ini. Cuman kompetisinya tanggal sekian harus selesai. Jadi gimana caranya, kita harus bikin dalam 2 hari, 1 hari syuting. Itu besok udah harus bisa tayang. Karena kalau nggak gitu kita gagal. Jadi saya syuting berangkat berangkat malam sama Alfi. Pagi syuting, after syuting malamnya saya langsung edit, besok paginya kita langsung tayang dan kita lolos. Jadi itu termasuk iklan pertama yang ada impact-nya ya Mas ya di sampean ya. Aduh, ini kenapa Bro? Gak apa-apa, gak masalah, udah mau waktu nanti, gak apa. Gitu berarti Bang ya. Jadi itu awal, itu ada impact-nya awal. Nah, impact-nya sampean waktu itu Levi's juara berapa? Juara 1 ya? Atau juara 1? Terus apa namanya? Pas juara 1 ini impact-nya apa nih? Iklan Levi's buat sampean ini apa? Maksudnya berkedepannya? Itu sebenarnya entry point terbesar dalam hidupku untuk akhirnya aku bisa masuk dalam industri di Jakarta gitu. Jadi susah untuk lulusan daerah yang bisa dipercaya beberapa klien besar dan mengerjakan beberapa iklan besar di Jakarta. Sorry aku potong bentar. Sorry, ada permintaan dari teman-teman IG nih. Bentar, aku live bentar, biar sampean wajahnya di atas. Soalnya teman-teman kayaknya gede lihat saya wajahnya di atas ini. Bentar ya. Bentar. Impact-nya gimana Bang? Akhirnya setelah Levi's, lanjutnya tadi ada company-company besar yang akhirnya untuk anak daerah susah untuk kita akhirnya tembus di industri iklan khususnya ya. Karena gini, sistem di sana itu sistem
kalau orang bilang itu sistem grup-grupan, grupis gitu loh. Kamu lulusan mana, kamu kenal siapa gitu. Ya tetaplah industri semua akan berjalan seperti itu gitu. Oke. I think gimana caranya kita harus apa? Memikirkan gimana caranya kita menembus industri itu dengan jalan lain selain kita harus berprestasi gitu kan. Oke. Dengan jalur prestasi gitu. Nah, I think itu yang ngebuat dalam perjalanannya aku bikin karya terus, ikut kompetisi terus karena aku paham, aku lahir di daerah antah berantah, dalam artian industri ini nggak akan jalan, orang nggak akan susah percaya dengan kita kalau kita belum ngebuktiin siapa kita gitu loh. Iya nggak sih? Iya, kayak gitu lah. Kamu tiba-tiba datang ke Jakarta tapi kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa prestasi, nggak bawa brand image dan sebagainya gitu loh. Itu homeless nggak akan susah kecuali kamu anak orang kaya. Iya, kecuali kamu anak orang kaya dan beli itu gitu loh. I think gitu. Oh gitu. Jadi pertama emang sampean nggak ujuk-ujuk langsung ke Jakarta, tapi emang sampean ngumpulin sesuatu dulu di sini berarti kan? Ngumpulin sesuatu ya, untuk kamu bisa berdekatan dan dikenal orang, kamu juga harus mempersiapkan diri kamu untuk kamu punya apa gitu. Gitu. Oke. Ini lagi deh, apa namanya? Ini ada yang tanya lagi nih Bang. Juara 2 nih tanya nih. Si juara 2, editor handal nih, ya kan? Di dunia industri, di dunia industri iklan tuh mana yang harus dicapai dulu sih? Banyak dikenal dulu atau berkualitas? Kayaknya udah kejawab sih kayaknya Bang. Ya, menurut aku gua. Udah mulai terpancing ngomongnya gue. Menurut aku, jadi gini, itu pilihan. Kamu dikenal sebagai editor terkenal, but kamu punya signature, gitu. Atau kamu dikenal dengan prestasi, ini orang hebat nih. Segala sesuatunya brand akan lebih percaya terhadap orang yang punya kompeten untuk mengerjakan itu gitu. Oke. Jadi ketika klien tahu ceritain ininya sampean, maksudnya pengalaman pertama sampean yang benar-benar setelah Levi, setelah sampean lulus sampean masuk atmosfernya itu gimana, apa sampean diremehin atau apa segala macam, diceritain dulu deh. Iklan, dan itu iklan apa yang sampean garap? Iklan komersial pertama yang aku kerjain Blibli.com waktu itu. Nah, itu pun kecelakaan. Gimana cerita? Jadi iklan by accident gimana? Ya, jadi iklan ini adalah 2 director yang ngerjain. Ceritanya 2 director yang ngerjain, dan 1 direkturnya besok syuting di Bali, 1 direkturnya ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba membatalkan. Dan itu bisa sangat terjadi di industri iklan. I think karena harga nggak cocok atau ada do and don't yang nggak disampaikan dengan pihak production house. Tapi di situ akhirnya PH bingung nyari director. Nah, padahal aku di situ kerja BTS, behind the scene untuk iklan itu. Nah, akhirnya aku ditanya sama eksekutif produser. Waktu itu eksekutif produsernya Heret tanya, Heret Prastio yang punya PH. Dan mau nggak ngedirect iklan apa? Itu iklan yang kamu BTS-in sekarang. Jadi kamu nggak usah BTS, langsung megang iklan itu aja. Akhirnya tanpa pikir panjang aku eksekusi. Karena gini Tang, kita akan sangat bisa menolak karena kita nggak mampu ya. Itu yang pertama. Tapi buat aku, keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi aku udah siap, tapi aku belum dapat kesempatan. Nah, itu yang disebut keberuntungan. Akhirnya beruntungku di situ, ketika director keluar, ada iklan masuk, aku berani jamin kalau aku bisa bikin iklan itu. Akhirnya di situ aku eksekusi. Gitu. Oke, berarti wah, seru banget. Jadi pengalaman pertama justru sampai BTS. Dan sampai akhirnya ditarik. Nah, dari kerja itu mungkin ketok tular ya, maksudnya yaudahlah lu pakai Yuda aja atau gimana segala macam. Akhirnya sampai terus dipakai gitu kan.
Nah, Ya, itu kan itu salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain Bang. Terus ini ada satu lagi nih, karena memang, aduh, Instagram Anda memang jarang sekali sepertinya di Indonesia ya. Jadi ada yang menanyakan, ini gimana sih ceritanya sampai garap iklan sampai ke luar negeri? Itu awalnya gimana itu kok sampai ke luar negeri? Dan itu sama pertanyaannya, sampai garap apa dan gimana ceritanya sampai bisa dapet itu gitu loh? Oke. Orang, jadi sebelum kita masuk industri iklan, tentunya kamu harus tentuin dulu kamu spesialis bidang apa gitu. Sama, kamu bisa bikin film horor, kamu bagus banget bikin film horor, tapi kamu nggak bagus banget bikin film drama. Di iklan tuh begitu. Jadi ada banyak partisi-partisi yang harus kamu fokusin. Oke. And then aku memilih untuk lebih fokus di ranah motorcycle gitu. Oke. Aku lebih banyak bikin iklan motorcycle dan lain sebagainya. Nah, motor ya. Kebetulan event aku dapat brief dari Telkomsel waktu itu. Jadi Telkomsel ini bikin iklan tentang terus bergerak maju. Nah, judul iklannya terus bergerak maju itu yang nyponsori. Jadi di Telkomsel sendiri ada banyak departemen, ada departemen roaming, ada departemen 5G atau apa. Nah, kebetulan yang tap in adalah roaming Telkomsel. Yang notabene adalah dia harus syuting di luar negeri. Oke. Nah, aku bilang jadi untuk kalian bisa, ya itu sebenarnya rezeki aku juga untuk akhirnya bisa aku ke Jepang, ke US dan lain sebagainya. Jadi pertama ke Jepang dulu Bang ya? Ya, roaming Jepang, dan akhirnya mereka suka dengan konsep iklan yang aku bikin. Akhirnya mereka menawarkan lagi, mau nggak? Ini ada acara di US. Ya udah, aku tap in si director ini aja yang bikin, yang director kemarin yang bikin gitu. Nah, hal-hal itu kamu harus punya signature. Jadi untuk teman-teman yang akhirnya ingin memutuskan masuk di iklan, kalian harus punya signature. Gimana caranya ketika klien membutuhkan iklan jenis seperti itu, dia akan call me gitu. Makanya waktu itu lebih banyak aku ke Jepang ke acara motor, ke US kemarin juga ke acara motor ya. Dan personally emang sampean kalau ke motor emang banget gitu. Emang suka banget ya emang waktu itu motor. Oke. Jadi sampean kan kemarin ke US, sempat ke US ya. Sampai tanggal berapa Bang? Sampai tanggal berapa di US? 20 Maret. 20 Februari apa Maret ya? Maret mungkin. Maret bulan kemarin atau 2 bulan lagi? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. 1 bulan lalu, Maret. Oh iya, oke, ini jadi ada pertanyaan lagi Bang. Kan sama yang ke US, yang notabene sekarang sudah di top 1 nih untuk wabah COVID kan. Ada pertanyaan juga soalnya, ada pertanyaan soal itu juga. Jadi impact-nya ke iklan gimana sih? Maksudnya sampean di US gimana, dan ketika sampean kembali ke Indonesia ini, impact-nya penyakit ini, impact-nya ada virus ini, ada pandemik ini, itu ke dunia industri iklan tuh gimana? Itu teman-teman banyak juga sih. Yang pertama, konsepku yang kemarin berangkat ke US gagal total. Jadi itu kan kita mengunjungi satu event, the biggest event terbesar di dunia, Mama Tribe, itu sponsor yang bikin event itu Harley Davidson. Jadi kita ke sana, nah waktu H-1 event di cancel, akhirnya aku nggak dapat footage dong, nggak. Ibaratnya storyline yang udah aku bikin nggak masuk untuk industri, untuk menjalanin konsepku. Di saat itu juga aku harus ngerubah dan mutar otak untuk merubah naskah dan sebagainya. Gitu. Jadi sampai detik ini pun syutinganku masih nggak jelas ini mau bikin apa, Tang. Banyak footage di US tuh nggak kepake kemarin. Iya. Jadi kalau yang di US Bang ya? Oke. Kalau misalnya di Indonesia Mas, maksudnya ada ke jadwal yang akhirnya ketunda syuting di Indonesia? Ada berapa jadwal nih kalau boleh tahu? Ini kemarin kan aku udah di-link sama Telkomsel untuk jalan beberapa iklan.
Nah, akhirnya dari pihak mereka pun juga harus gimana pun harus tetap untuk tetap produce iklan dengan dalam situasi apapun gitu, dan klien juga nggak mau tahu gitu gimana caranya kita harus syuting tanpa harus keluar rumah gimana gitu. Akhirnya aku tetap bikin konsep iklan yang kita tetap jalan tanpa harus keluar rumah. Oke, nah ini sih sebelum beberapa pertanyaan yang nanti menuju kayak saran buat teman-teman, ini ada yang tanya juga, waktu sampean ini agak mundur lagi sih, kita kan udah jauh sampai bahas sampean iklan, kita agak mundur lagi, jadi kayak gimana sih Bang, maksudnya waktu sampean magang di mana sih waktu itu, waktu sampean masih kuliah? Aku magang di Focus Equipment, PH rental alat film. PH? Rental alat kamera. Rental alat. Oke. Ya. Ini kayaknya ntar lagi kita bakal nambah lagi ya, soalnya waktunya tinggal 10 menit nih di Zoom. Ntar lagi mungkin teman-teman yang udah live bisa nonton lagi. Masih 10 menit. Nanti kalau misalnya kita patah di tengah-tengah, jangan sedih karena kita bakal masuk lagi langsung. Itu ya Mas Yuda. Oke, ini jadi pertanyaannya, kan sampai magang di sana di rental alat Bang ya. Ini pertanyaannya, cukup gak sih Bang ilmu, maksudnya apa yang kita dapat di tempat kuliah ketika kita langsung masuk ke dunia magang, itu kinerja kita gimana Bang? Maksudnya impact-nya gede gak? Atau kita harus nyari sendiri dulu atau gimana? Ini soalnya lumayan banyak juga teman-teman, karena karena sekarang ini teman-teman udah mulai terbuka, udah mulai banyak yang magang di film layar lebar juga, ada yang di iklan juga, teman-teman udah mulai terbuka sih. Itu gimana Bang? Sebenarnya magang dan ini dua hal yang berbeda menurutku ya Tang, dua hal yang berbeda, yang akhirnya ini jadi pembeda kenapa aku bisa tetap survive di industri ini gitu. Yang pertama, kampus tidak sama sekali mengajarkan aku tentang teknis gitu, dalam artian gini, ketika aku ingin belajar teknis aku lebih banyak di luar, but kampus sangat memperkaya tentang sudut-sudut pandang teoriku tentang industri ini gitu loh, which is itu akhirnya jadi pembeda aku lulusan anak film, TV film, dan ada director yang otodidak gitu. Nah itu akhirnya itu pembeda di industri adanya di situ, dan klien akan lebih percaya ketika kamu mau memaparkan dengan dampingan teori. Begitupun dengan iklanku, aku beberapa kali juga menyelipkan kenapa aku harus memilih warna merah, karena merah dalam kajian ini kayak gitu-gitu. Dan itu akhirnya yang ngebuat presentasi deckmu kejual dan kebeli klien. Nah, itu pembedanya. Ketika kamu terjun dan magang di industri, misalkan jadi kamera operator dan sebagainya, itu soal teknis gitu. Semua teknis, bagiku teknis semua itu bisa dipelajari gitu. Anak yang nggak kuliah film pun ketika belajar teknis akan sangat bisa. Tapi ketika kamu terjun dalam industri film dan kamu mempelajari teori-teorinya, itu yang akan jadi pembeda antara kamu dengan lulusan anak film dan kamu bukan lulusan anak film. Yes, ibaratnya sama-sama bikin video, tapi pembedanya adalah kamu banyak muatan teori gitu. Oke, jadi kalau menurutku sekarang dengan sampai bilang kayak gini itu bisa menjawab teman-teman yang ketika misalnya kuliah itu gak puas dengan mata kuliahnya, atau kenapa gue gak diajarin ini sih, kenapa aku gak diajarin ini, ya karena memang yang didapat dari bangku kuliah tuh ya yang sampai bilang tadi, jadi nilai yang lebih banyak justru, dan yang lain itu bisa kayak kita harus belajar sendiri memang gitu loh. Iya, teknis pun aku masih tetap belajar di luar, lihat YouTube, belajar apapun sekarang sangat dipermudah, khususnya belajar teknis ya. Tapi belajar teori itu kamu tetap harus butuh mentor. Mentor itu siapa ya? Dosenmu. Sering-seringlah ngobrol sama dosenmu. Dulu aku kuliah. Waktuku yang aku habiskan nongkrong sama Pak Zamroni. Gitu. Sama dosen-dosen, Pak Denny dan sebagainya. Makanya ketika aku nongkrong di kantin atau di kafe mana, aku lebih ngobrolin tentang, Pak, aku baca buku ini maksudnya apa ya? Lebih kayak gitu sih, Tang. Iya, bener. Itu value-nya jadi lebih gede kalau menurutku, karena lebih gede.
Karena sekarang tuh teman-teman banyak yang, oh nggak tahu ah, males lah kuliah ini gini-gini segala macam lah. Ya kalau misalnya kamu Ya, cuman di bangku kuliah terus habis itu pulang ya bener kamu nggak bakal dapat apa-apa. Ya bener aku setuju sih dan bang. Ketika kita misalnya aku kenapa? lulus 6 tahun bro, aku lulus 6 tahun, Jangan sedih ya gitu ya. Ya jangan tadi rekor anda sedih. saya lewatin ntar lagi. Udah dilewatin ini rekor anda. Itu kok bahasa ya jadinya. Gini, Iya aku 6 tahun bro, aku 6 tahun gini jadi gini bang. tapi Apa namanya? berprestasi. Jadi apa namanya? Ya, teman-teman mungkin akhirnya bisa terjawab. Kenapa yang didapat di bangku kuliah itu bukan sekedar gitu loh. Jadi Hmm. itu sebenarnya kayak pemicu kalian biar bisa dapat apa yang kalian mau justru. Karena sekarang tuh isinya cuma protes bang. Jadi isinya cuma protes. Nah, Aduh kuliah ini nggak dapatnya ini. Ya lu gak mau ya, ngobrol sama dosenmu. Aku ya, ngerasa beruntung loh bang. Aku ngerasa beruntung di PSTF karena kita bisa duduk sama dosen kita di kantin. ya. Gak semua tempat kuliah kayak gitu. Agree. Gak semua tempat kuliah kayak gitu. Nah, itu ya jadi kalau menurutku sekarang sih banyak sih apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang terjawab ya akhirnya bang ya terjawab dan uh, bisa dapat ini sih dapat gambaran gitu loh Ya. bukan cuman itu aja. Nah terus ini lagi bang ada pertanyaan lagi nih, sekarang kan sibuknya udah berdiklan nih, Hmm. berdiklan nih kan, diceritain dong ini Mas Yuda yang film gimana nih gitu, apa ada proyek kah sebenarnya tapi ditunggu Ya. dulu atau sebenarnya lagi yang ngumpulin duit dulu bang atau gimana segala macam boleh diceritain deh. Oke. Soalnya teman-teman lihatnya oh Yuda iklan terus gitu-gitu segala macam. Jadi ada yang Aduh. penasaran nih. Ya. Eh, manusia kan butuh hidup, Bang. Manusia jadi butuh hidup. Maksudnya Iya sih. industri iklan aku jadikan karir dalam hidupku gitu. Maksudnya aku pun juga pengen banget masuk industri film. Cuman karena kesempatan dan waktu dan biaya juga yang aku harus harus survive dengan situasi ini gitu. Dan menurutku kalau misalkan orang lihat aku iklan-iklan terus ya ini hidupku gitu loh, maksudnya ini karirku. Oke. Tapi Oke. aku tetap untuk aktualisasi diri, aku tetap bikin film pendek gitu loh. Kayak sekarang aku ada beberapa naskah yang sebenarnya udah siap diproduksi, cuman karena waktu dan Iya timing iya iya iya. yang Iya benar tidak benar benar. tidak tepat, yang akhirnya ngebuat kita harus tetap nunggu momen aja sih sebenarnya gitu. Berarti ada bang ya. Maksudnya proyek itu Ada. bukan berarti hilang tapi proyek film itu ada Iya, berarti ya. tetap. Itu bentuk-bentuk aktualisasi diri dan konsistensi kita terhadap industri ini aja sih. Nah, itu juga penting sih. Maksudnya kan akhirnya nilai Oh, plus juga buat klien. Oh, nih anak ternyata nggak cuma diem gitu loh. Oke, hmm, tinggal 2 menit lagi zoomnya mati. Oke, ntar login lagi dari nanti Mas Yuda dulu masuk, habis itu aku. Nah, teman-teman, ntar lagi nih udah bakal masuk satu pertanyaan lagi nanti setelah break ini satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang udah tanya di question box. Makasih banget. Aku gak bisa sebutin satu-satu. Mohon maaf ya, banyak banget soalnya namanya. Nah, setelah pertanyaan terakhir itu nanti Bang, kita bakal interaksi sama teman-teman di IG. Jadi oh, teman-teman oke. di Instagram itu kalau mau tanya yang mungkin kalian belum dapat jawabannya di sini, silakan. Apapun. I mean it. Hmm, Maksudnya terserah kalian. Jadi kalau misalnya mau tanya apa, ya ini mumpung kita bisa ngobrol sama Mas Yuda. Karena kan kenapa kalau menurutku Mbak Bisi ngeluarin discuss buat online, ya banyak sih bang keresahannya karena orang cuman angkatan-angkatan sekarang ini cuman kenal nama doang, ya Mas Yuda, ya hmm. Mas Fauzi, ya Mas ini, itu cuman tahu namanya aja dan yang menceritakan kamilah yang tersisa di kampus ini yang menceritakan itu, Oh, oh, kok cuman cerita gitu. Nah sekarang kan mungkin udah ada media yang oke juga dan ya kita bisa sharing. Oke, udah kurang dari 1 menit, mungkin kita keluar dulu bang ya, alright. kita lanjutkan lagi. Oke. Ya.
Oh, bisa ya? Oke, alright. Sambil ngerekam. Oke. Suaraku masuk berarti di sini? Enggak. Masuk. Enggak, datang beda. Oke, Mas Yuda, lo balik lagi. Ya. Di live itu nggak ada muka saya ya? Apa ya, Bang? Oh, belum masuk. Saya ikut sedih ya. Kenapa? Oh, delay. Project selanjutnya nih, itu lebih ke film pendek kah atau ke iklan? Project selanjutnya sih lebih ke film pendek sih, Tang. Film pendek. Oh, sorry, film pendek atau dokumenter? Kan yang dokumenter sama. Oh, fiksi atau dokumenter. Maksudku itu, sorry. Apapun sih, aku tidak pernah membedakan film itu. Oh iya, sorry. Oke, ini aja ya, pertanyaannya diketik aja, Adam. Pertanyaan dari IG, kalau misalnya ada pertanyaan. Oke. Jadi, apapun ya, tapi yang waktu dekat ini film fiksi atau dokumenter? Ya, maksudnya yang pasti akan digarap setelah ada waktu dan fiksi lah ya. Di Jember atau di Pasuruan atau di Jakarta atau di mana? Kayaknya Jember atau serius di Jember, Bang? Pasuruan ya. Ya, kayaknya karena aku pengen, iya. Ya, karena Alfi ada posisinya di Jember, aku pengen syuting sama Alfi lagi. Oke, ya seperti yang bilang itu ya, best tipnya sampean ya, dua orang ini emang yang benar-benar bisa kayak. Nah, kalau enggak Alfi yang aku bawa ke Jogja atau kemana. Oke, tak lagi. Ini Bang, ini kan udah apa namanya kan? Pertanyaan-pertanyaan tadi kan udah dijawab nih dari question box, dan itu emang tidak semua sih pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang detail dan mungkin bisa ditanyain nanti next, atau apa kayak peran warna itu gimana, terus iklan TV dan radio itu seperti apa. Nah, kenapa nih? Oke, siap. Nah, ini nih, jadi teman-teman, silakan teman-teman yang di Instagram, di live Instagram bisa tanya langsung, yang mungkin nggak kami jelasin ya barusan di sini, mungkin yang kalian nggak dapat pertanyaan-pertanyaannya segala macam, mungkin silakan teman-teman mungkin bisa langsung sikat. Nah, sambil nunggu nih, Mas Yuda, pas garap iklan itu atmosfernya gimana sih? Keras kah? Ada yang sampai ngelempar kursi, sampai ngelempar meja, apa segala macam gitu-gitu gak sih? Atau santai aja? Atau gimana atmosfernya ketika penggarapan? Oke, ada dua production yang sebenarnya, yang production gede sama syutingan yang small team sih. Jadi ada beberapa part yang sebenarnya sangat berbeda di industri iklan. Ya kayak iklan digital, aku syuting dengan small team, hanya beberapa kru. Tapi kalau yang iklan terakhir kemarin kayak iklannya Smartfren, aku syuting pakai 50 kru kalau nggak salah, 50 kru dengan syuting proper dan lain sebagainya. Nah itu juga atmosfernya juga beda gitu. Ada klien di tempat, kamu harus habis shoot harus present ke klien, ini gimana, lo bungkus nggak, kalau nggak gue shoot lagi kayak gitu. Dan itu melelahkan gitu, sangat melelahkan. Oke. Lebih ke situ berarti Bang ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih.
mungkin teman-teman langsung tertarik ketika sampean bilang ada project yang mungkin di Jember, ya kan? Sampean kan masih bilang mungkin, masih belum tahu dong di Jember atau enggak. Nah ini ada Mas Alif. Saya bacain satu-satu Bang ya. Jadi yang pertama itu ada Libreop, itu Alif Tia. Iya, Alif Tia dia tanya, kira-kira butuh Astrada nggak gitu? Itu yang pertama. Saya summary aja. Jadi yang kedua itu pertanyaannya ada dari Bukos, Zulfani Yuninda. Kira-kira butuh orang produksi kah Bapak Yuda? Dia bilang gitu. Karena kan dia kemarin kan di film layar lebar dia cukup oke sih di divisi produksi dia cukup. Itu sih. Gimana Bang tanggapannya nih buat orang yang voluntarily pingin terlibat gitu loh? Iya butuh banget lah, apalagi mimpiku itu kita bikin film panjang bareng-barang dengan adik-adik angkatanku gitu, maksudnya seluruh krunya diambil dari jurusanku gitu, dari himpunanku gitu. Itu mimpiku mimpiku. Kalaupun someday kalau misalkan aku bisa nge-guide adik-adikku untuk jadi kruku, why not gitu. Dan itu sampai detik ini masih aku usahakan tuh, apapun. Kayak kemarin aku sempat dapat job gudang garam untuk video Megatron seluruh Indonesia. Sempat ditayangin di Geladak Kembar kalau nggak salah. Iya benar. Itu proses sampean sama Ibu Zulfani juga ya? Ya. Nah, itu produk morfin yang ngerjain itu seluruh Indonesia. Jadi ditampilin iklan untuk seluruh Indonesia. Iya, salah satunya jadi aktornya kan, Bapak Agung itu kan? Ya, jadi gudang garam kan punya Megatron di seluruh Indonesia. Mereka butuh iklan untuk ngisi itu. Kita bikin iklan acara. Gitu. Nah, selama ini Bang ada bukan pertanyaan sih, lebih ke pernyataan mungkin kayak dari mentor tercinta Mas Yuda, ada Pak Zamroni. Ini pertanyaannya ke saya, bukan ke sampean. Coba tanyain ke Lintang, kira-kira rencana mau bikin filmnya kapan? Sudah Pak Zam, alhamdulillah sudah dibikin, dan ini produsernya di bawah Bapak Bukos itu. Ya Senin saya mulai lagi. Mohon maaf Mas Yuda ya, gak nyaman. Oke, ini ada pertanyaan nih. Sedikit dalam sih sebenarnya pertanyaannya ini dari Adika PRDX. Apa ada yang dikorbanin untuk akhirnya terjun ke dunia iklan? Banyak banget. Yang fundamental banget Bang. Yang maksudnya sampai sekarang ya ini harus gue korbanin. Maksudnya buat gue karir gue di sini apa nih? Ego. Ya jadi ketika kita masuk di dalam dunia di industri iklan, kamu nggak bisa ngomong kalau aku pengen bikin iklan kayak gini, aku pengen iklannya kayak gini, warnanya kayak gini. Kita di industri iklan itu adalah benar-benar sebagai pelayan gitu, dan bosnya adalah klien. Oke. Jadi tapi bagaimanapun kamu sebagai eksekutor juga harus tetap punya taste untuk ngasih input bahwa menurutku lebih baik gini karena gini gitu. Karena nggak semua klien itu paham dengan iklan itu sendiri gitu, paham dengan bagus nggaknya iklan itu sendiri. Karena balik lagi karya seni yang baik itu adalah kebagusan dari sebuah karya itu kan relatif gitu loh. Dilihat dari sudut pandang mana dulu nih gitu, dari director kah, dari orang awam kah, dari siapa dulu. Nah tapi kamu sebagai director juga nggak harus terus-terusan untuk ngikutin mereka gitu. Kamu tetap harus ngasih input. Tapi di iklan kelemahannya adalah kamu tetap harus ngikutin klien. Gimana pun kamu harus ngikutin klien. Gitu. Ego akhirnya kita harus mengorbankan ego, itu yang pertama. Ini yang paling ya maksudnya. Karena ya gila aja kamu ingin membuat suatu hal yang keren tapi egomu dipangkas gitu loh. Dipotong sampai pokoknya sesuai sama bosnya lah ya. Pokoknya sesuai sama bos sama kliennya ketika misalnya di iklan. Bener, akhirnya kita sebagai kacung-kacung aja. Waduh, kacung.
Oke, ini ada yang ngeyel dari tadi, Alif Tian. Pertanyaannya adalah butuh Astrada, Bapak Yuda. Mas Alif, tadi sudah dijelaskan sama Mas Yuda, ya. Sudah dijelaskan sama Mas Yuda. Tolong, sama ada lagi, ini ada pertanyaan lagi Bang dari di Instagram nih. Oke, kedepannya Ya, aku nih, butuh Astrada. butuh Bang ya? Pasti butuh dong Astrada. Udah terjawab tuh. Sampai aku production bareng anak-anak 14 project. Boleh nggak? Gitu ya. Ya ini kan ini ya, apa namanya presiden utamanya kan? Bukan ya? Dia apa Daris ya, saya lupa. Oke. Ada pertanyaan juga ke depannya mau lebih ke fokus ke film atau iklan, itu udah dijawab tadi. Jadi kalau iklan itu karirnya Mas Yuda, dan kalau misalnya film itu aktualisasi diri, ya itu udah dijawab tadi. Oke, minta pendapat Mas Yuda dong, Tapi nggak gimana biar penonton itu di umur 40 aku akan masuk jadi director film ya. Oke. Kemungkinan Nggak ada yang tahu dong. kita nggak tahu ya. Iya, tapi pengen dong, maksudnya ada dong, keinginan itu ada berarti, keinginan jadi Someday, ada ya direktur ya, film layar wajib lebar. lah, itu mimpiku kan. Oke. Mimpiku tetap pengen jadi director film panjang, tapi iklan kan ya waktunya pendek, duitnya banyak, gitu loh. Waktunya pendek, duitnya banyak. Kalau film kan duringnya lama banget, duitnya juga sama iklan. Oke Bang, nah ini Bang, sebenarnya ada pertanyaan lagi sih. Nah, tadi kan sampai kan sempat bilang kalau misalnya kalian ingin survive di dunia iklan, yang pertama itu kalian butuh adalah ketika misalnya pertama banget, kalian butuh prestasi yang pasti, terus kebutuhannya juga portofolio juga penting. Nah, di sini juga ada pertanyaan, gimana sih supaya, maksudnya di sini pertanyaannya adalah gimana caranya bikin orang terpikat gitu sama iklan kita? Berarti kan kalau di sini kan berarti kan identitinya. Presentasi konsep. Oke, presentasinya gimana tuh Bang? Presentasinya gimana? Presentasi konsep yang bagus, yang harus dipersiapkan gitu loh. Jadi semenarik mungkin, sekeren mungkin, karena kita nggak bisa ngasih secara jadi ke klien, kan kita harus perang konsep dulu. Jadi kita jualan konsep dulu ke klien, dan klien itu juga ada director lain gitu loh. Ada 5 director misalkan yang masuk jualan konsep ke kalian. Nah, kalian harus jualan konsep itu semenarik mungkin untuk dipresentasiin konsep kalian. Itu aja sih. Berarti memang ketika sampai memperkenalkan konsepnya itu memang benar harus meyakinkan ya ke klien waktu dapat tendernya itu. Oke. Ya, karena kunci itu adalah kunci industri presentasi. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari MHPU ini siapa sih? Oke. Pertanyaannya sebenarnya bukan ini, tapi tadi sebenarnya udah dijawab sama-sama. Jadi sebenarnya kalau misalnya di iklan tuh kan temponya dikit, pendek banget nih. Temponya kan pendek banget. Biasanya apa sih yang sampean lakuin? Maksudnya waktu sampean brainstorming itu sama siapa? Ataukah ada tim? Atau itu sampean sendiri atau gimana? Nah, itu mungkin bisa diceritain karena kan iklan pendek banget dan kita harus nyampein semuanya di situ gitu loh. Jadi sebelum brief itu masuk di director, ada namanya agensi Tang. Nah, agensi ini dia yang menyiapkan board, dia yang menyiapkan iklan ini, akan nantinya arahnya kemana, konsepnya, udah ada story. Nah, baru masuk di director, itu akan ditambahin input dari sudut pandang director itu seperti apa, gitu. Sampai udah di situ baru diskusi, di feedback lagi ke agensi apakah udah oke, baru kalau udah oke, iklan itu siap diproduksi gitu. Jadi iklan itu nggak semata-mata hanya dari director, tapi juga ada dari agensi untuk yang mikirin kreatifnya, untuk yang mikirin ini mau di model seperti apa, gitu-gitu. Director. Berarti brainstorming, berarti kan emang brainstorming kan, maksudnya serta-merta harus tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk enggak kan? Tetap ada brief dari klien, pasti. Oke, silakan teman-teman yang ada mau pertanyaan lagi, monggo. Masih banyak nih, masih banyak sebenarnya. Nah, ini dong Bang, ceritain kemarin itu di Amerika, waktu di Amerika itu kondisi Amerika gimana sih waktu sampai terjun langsung di Amerika? Kayak kondisi aktualnya. MS Runner, kota zombie. Kayak zombie apokalips ya, bener-bener sepi berarti. Iya,
Jadi banyak homers di mana-mana. Masyarakat umum benar-benar nggak keluar. Ya, oke. Sampean ke mana aja sih? Waktu di Amerika sampean ke mana aja sih? D1 sampai D3 di Milwaukee. Habis dari Milwaukee, D4 kita flight ke California, LA, di sana sampai 4 hari. Habis itu kita. Berarti sempat ke California ya, Los Angeles ya, tanah suci semua insan perfilman ya. Ya, sudah menapakkan kaki di sana berarti. Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa sampean jawab dan bisa sampean normatif aja ya, mesti dijawabnya. Jadi karena agak sedikit ini ke pasar intinya. Jadi gini, Mas Yuda, apa sih yang selalu Mas Yuda jual ke klien gitu loh? Maksudnya yang menurut Mas Yuda beda dari yang lain. Maksudnya yang menurut sampean ini beda dari yang lain, yang biasanya sampean jual ke klien itu apa? Signature-ku lebih ke dokumenter narasi sih. Narasi berarti Pak? Iya. Dan aku lebih ngandelin momen-momen, best moment gitu-gitu, Kang. Iya sih, maksudnya aku ngikutin Instagram sampean juga, waktu itu kan ada sepatu Kompas juga, terus kemudian itu emang storytelling banget sih, dan terus ada yang kalau nggak salah itu Vespa itu project atau sampean sendiri yang Vespa? Lomba itu lomba Bapak. Oh iya, serius loh. Gila ya. Itu kena banget sih, maksudnya Vespa kan emang true generation, maksudnya semua, maksudnya orang tua tahu, anak sekarang juga suka gitu loh. Itu kena banget sih. Storytellingnya berarti Bang ya, kalau dari sampean berarti ya. Oke, ini waktunya udah tinggal 10 menit lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, silakan. Waktu kita tinggal 10 menit, mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain atau mungkin ada sesi lain lagi, mungkin sesi yang lebih serius kayak sampean bisa sharing untuk slide presentasinya modelnya kayak apa sih atau gimana segala macam lebih detail. Gitu-gitulah. Tapi next nanti mungkin kalau misalnya sampean udah ada waktu. Bikin workshop aja. Iya sih, lebih ke workshop ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Warung brewok. Wah, tidak, ya, oke. Di warung brewok ya. Oke, sekarang kan udah banyak nih iklan yang menggunakan format film pendek. Yang lebih laku sekarang ini iklan yang benar-benar jualan atau iklan naratif bercerita. Model iklan Thailand gitulah. Maksudnya pertanyaannya itu. Selling. Ya, ini aku tambahin lagi, ada salah satu pertanyaan juga, mumpung nyambung. Perihal trendingnya B-roll, sing kamera nggak karu-karuan movementnya gue, nah sama editingnya, nah itu trending itu sekarang emang lagi naik di dunia iklan kah, atau ya memang dari dulu ya kayak gitu, atau gimana? Sekarang yang lebih naik gimana nih, yang naratif kah, apa yang model kayak gitu, atau di dunia iklan tuh ada trendingnya sendiri gak sih gitu loh? Di iklan sendiri sebenarnya balik lagi dengan kebutuhan klien seperti apa sih. Jadi sebenarnya yang menentukan arah iklan itu sendiri mau seperti apa itu klien lagi, balik lagi ke klien lagi. Kita tergantung dari director sendiri, dari kita eksekutor memberikan input mau dibawa ke arah yang seperti apa gitu, pengemasannya, lebih ngomongin kemasan. Tapi input iklan itu harus ngikutin viral atau enggak, itu tergantung balik lagi dari kemauan dari si klien gitu. Oh, lagi-lagi klien ya? Iya, lagi-lagi klien. Hidup kita di tangan klien sebenarnya gitu. Balik lagi, kalau misalkan kamu pengen viral, itu bagian dari kreatif gitu. Bagian dari apa yang sedang terjadi saat ini, itu sebagian dari input kreatif dalam industri iklan itu sendiri gitu loh. Nggak semuanya harus ngikutin viral gitu loh, Tang. Jadi ada beberapa brand juga nggak ngikutin viral gitu. Dia juga pengen ngasih signature dalam iklannya dia. Kalau personalnya Bang, dari sampean sendiri, sebenarnya itu lebih nyaman mana atau lebih suka mana sebenarnya dari sampean? Yang ikut viral itu atau yang stick sama yang bilang tadi, aku kuat di naratif lah gitu. Kalau personalnya sampean sebenarnya lebih naratif. Ya. Oke. Ada yang tanya lagi nih Bang.
Ada yang tanya lagi nih. Oke, Gini, 10 menit viral itu akan hilang. tinggal. Kenapa? Viral itu akan hilang pada waktunya sih. Oke. Dia nggak Oke, ini konsisten tinggal dan dikit lagi waktunya. Instagramnya Mas Yuda apa? Ada yang tanya. Instagramnya Mas Yuda apa? Tidak dicantumkan memang di narsum. Oh, tidak dicantumkan. nama Instagramnya lintang_virus. Itu punya Mas Yuda itu. biar follow saya. Bentar. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mas mau tanya, ya silakan. Jika pas pitching ke klien nggak pakai kita sebagai klien, gimana sih? maksudnya. Oke, pokoknya intinya waktu pitching, tapi treatment kita tetap dipakai dengan director beda, itu bagaimana? Oke. Gimana Bang? Nyikapinnya gimana nih Bang? Sering. Hah? Idenya Itu sering diambil banget gitu? terjadi di industri iklan. Iya, itu sering banget terjadi di iklan. Ya. Itu gimana perasaan? Bukan perasaan sih, maksudnya di industri kayak gitu tuh kasus kayak gitu udah biasa bagaimana? Biasa banget. Maksudnya, Udah serius udah biasa. Sebenarnya kenapa dia nggak jadi make terus dilimpahin ke director yang lebih murah, dan director lebih murah itu oke, dia mau eksekusi atau enggak gitu. Dan di industri iklan hal-hal kayak gitu itu udah jadi rahasia tabu, bukan jadi rahasia umum. Itu udah itu udah benar-benar sering terjadi di industri kan. Cuman balik lagi, klien si agensi ini kehilangan apa enggak gitu loh sama konsepnya director ini gitu. Oke. Ini ada Instagram yang kamu nggak malu? Gimana? Sorry, lanjutin gimana? Kamu nggak malu pakai konsep director ini untuk di? Oke. Iya. Hanya batasannya hanya di itu saja sih. Oke, berarti sebenarnya kan berarti di sini PR-nya adalah kalau mau kuat di industri iklan juga ya referensi harus kaya juga dan emang harus diperbarui terus berarti kan Bang ya berarti. Oke. Ini siapa nih Instagramnya nih? A worshipper. Kenal Bang Yuda? Kenal. _worshipper. Oh? Hah? Gimana? Kenapa tanya apa? Iya, dia tanya nih, Mas Yuda udah punya istri belum? Terakhir lah ya, gak apa-apa pertanyaannya begini nih. Udah punya istri belum Bang? Tanyain nih. Istri virtual. Istri virtual, itu gimana? Ya oke, kita biarkan orang-orang Instagram berpikir yang lain-lain ya. Tidak usah dijelaskan Bang, biar teman-teman ini, apa istri virtual apa ini? Biarin. Oke, istri virtual Bang ya. Serius banget ada yang tanya gitu barusan. Oke, udah kurang 3 menit lagi nih. Nah, aku rasa gini sih Bang, untuk 3 menit terakhir ini mungkin Mas Yuda bisa kasih pesan mungkin apa nih buat teman-teman PSTF yang sekarang mungkin lagi magang, fokus tugas akhir atau apapun itu yang mau sampaikan ke teman-teman PSTF. Monggo. Yang pengen aku sampaikan sih, seberapapun besar mimpi kalian itu bertanggung jawablah dengan mimpi kalian sih. Maksudnya ya kamu punya mimpi untuk masukin filmmu di FFI misalkan, ya usahamu harus timpang dengan apa yang kamu lakukan gitu. Ya percuma kalau kamu punya mimpi tapi usahamu gitu-gitu tak juga nggak akan. Ya. Oke, terima kasih Mas Yuda waktunya. Terima kasih banget kita udah ditemenin sampai 1 jam dan mohon maaf banget tadi sempat delay Bang ya. Mohon maaf banget kita sempat delay tadi. Dan tadi sempat ada saran juga. Jadi mungkin buat teman-teman di Mavisi, karena kan kemampuan provider di tiap daerah kan beda-beda nih. Jadi live-nya kan kadang kan ngadat atau gimana. Mungkin format ini mungkin bisa, nggak tahu sih udah direkam atau gimana ya. Jadi mungkin bisa didengerin sama teman-teman anggota, sama teman-teman pengurus kapan aja kami kalian mau. Dan juga ada ini juga mungkin bisa next sebagai podcast. Oke, mungkin sebagai podcast mungkin nanti bisa dibicarakan lagi sama teman-teman pengurus ya. Mungkin itu aja. Mungkin terima kasih Mas Yuda, sukses terus di sana. Yeah, thank you. Dan makasih banget udah membantu kami di sini yang masih di Jember, dan apalagi ya. Ya mungkin itu aja. Intinya terima kasih banget Mas Yuda sudah mau berbagi. Ya, sukses terus di sana. Yaudah. Itu aja Bang. Terima kasih. Saya lintang_virus dan Mas Yuda. Oke, kita undur diri ya. Thank you. Thank you.